Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Baiklah para viewer saya yang baik-baik, semoga Anda keadaannya baik-baik saja di rumah. Dan hari ini kita akan car collecting days, karena sesuatu yang baik sedang datang. Baik, BJ40 saya udah datang. Lihat dong, warnanya keren banget. Ini warna yang saya pilih, matte gray. Oke, kita akan turunkan dulu mobil ini. Ini dia, baik BJ40 CKD. Saya ingat pertama kali saya nge-review mobil ini waktu itu masih CBU. Harganya tuh dekat ke 800 juta rupiah. Dan itu waktu itu saya udah bilang, ini mobil bukan Jeep, tapi bentuknya mirip Jeep. Dan karena baik dan Jeep itu juga mereka ada joint venture dan kerjasama, sehingga menghasilkan mobil yang filosofinya serupa. Walaupun body parts ini nggak ada yang sama, tapi filosofinya serupa. Ini bukan SUV modern yang dibuat bisa off-road, tapi ini adalah off-roader yang dibuat modern dan nyaman. Dan pada saat saya coba, kemampuan off-roadnya luar biasa, performa mesinnya luar biasa, kehalusannya mesin dan transmisinya juga sangat bagus, kenyamanannya juga. Waktu itu pada saat saya coba, harganya saya bilang setengahnya Jeep. Tapi sekarang karena dia CKD, harganya lebih tereduksi lagi, 698 juta rupiah, yang mana artinya itu nggak sampai sepertiganya Jeep Wrangler. Tapi sekali lagi, ini memang bukan Jeep. Ini bukan untuk menggantikan Jeep. Jeep itu ada pasarnya sendiri, ada pride-nya sendiri, tapi kita dengan harga tidak sampai sepertiganya mendapatkan kemampuan, kenyamanan, teknologi, dan off-road capability yang mirip. Dan satu alasan utama sebenarnya kenapa saya beli ini adalah teman-teman saya di Road Party pada pesen Ridwan, Om Mobi, Arif Muhammad. Saya nggak mau ketinggalan. Biasanya kalau kita sudah punya yang seperti ini, bisa aja mereka tiba-tiba nantang mau challenge apa gitu. Sebagai juara bertahan saya harus siap. Jangan sampai ketika ditantang saya nggak siap. Dan kebetulan mobil ini juga akan melengkapi mobil saya, karena saya belum punya off-roader yang sebesar ini dan yang seproper ini, yang dibuat dari awal memang untuk off-road. Dan lihat dong warna yang saya pilih, matte gray, keren banget ya. Keren banget. Ini adalah menurut saya warna terbaik yang ada di BJ40. Saya nggak tahu yang lain pada pilih warna apa. Moga-moga nggak ada yang milih warna ini. Ini bikin tampilannya tuh jadi maconya keluar, modernnya keluar. Nanti saya akan bawa mobil ini nyetir juga. Saya juga akan ngeletekin dalamnya. Tapi saya ini sedikit deh. Saya jelasin sedikit. Jadi baik ini memiliki mesin 2000 cc 4 silinder turbo yang tenaganya 221 HP, torsinya 380 Nm, 0 sampai 100 km per jam sudah saya tes sendiri 9,4 detik. Memang konsumsi bahan bakarnya tidak irit. Di dalam kota antara 6,5 sampai 7 km per liter. Di tol saja 10 sampai 11 km per liter. Tapi memang ini bukan mobil hemat, ini mobil untuk ketangguhan. Nah, mesin ini itu menyalurkan tenaganya lewat transmisi 8 speed otomatis yang dibuat oleh ZF.
Jadi ZF itu kita tahu itu pabrikan transmisi yang terkenal yang dipakai juga oleh BMW. Jadi pada saat saya tes juga perpindahan giginya tuh akurat dan halus, serta perpindahan, aduh ini soalnya ini berat sekali ya, asli ini berat banget, saya nggak tahu setebal apa nih platnya. Perpindahan dari mode 2 wheel drive ke 4 wheel drive, ada 4H, ada 4L di sini, dilakukan dengan cara elektrik, tidak lagi pakai tuas mechanical, tinggal diputer-puter aja, jadi akan lebih mudah. Kemudian mobil ini juga memiliki pengunci diferensial. Pada saat pertama kali keluar, pengunci diferensialnya hanya di tengah, hanya center lock aja. Tapi yang produk terkini baik sudah ada front diff lock, ada rear diff lock. Jadi lockernya ada di depan, di tengah, di belakang. Bikin ini makin capable lagi dengan harga yang tereduksi 100 juta rupiah lebih. Jadi value for money-nya jadi makin bagus ini mobil. Lihat ini juga modular ya, jadi ini bisa dilepas juga nih atapnya, bahkan pintunya juga bisa dilepas kalau mau. Ini engselnya juga masih model yang di luar seperti ini, dan ini yang saya suka. Kalau ditutup nggak rapet, harus dibanting. Artinya apa? Artinya dia kedap sekali karena ini benar-benar tahanan dari karetnya itu kuat, dan wading depth-nya juga akan bagus karena air itu akan susah masuk ke kabin, serta posisi intake-nya benar-benar di atas. Ini sih kira-kira mungkin bisa dekat ke 1 meter kali ya, cuman saya nggak rencana untuk nyeburin mobil ini. Tapi capable sekali. Belakang pakai solid axle, depan pakai double wishbone untuk suspensinya. Dan yang berbeda sekarang, dalam kondisi standar, baik BJ40 Plus ini sudah memakai ban AT. Jadi bukan lagi ban aspal. Jadi sudah lumayan capable untuk ke beragam medan. Tentunya kalau misalnya mau lebih ekstrim lagi, kita bisa ganti yang MT. Tapi ya MT kan nggak begitu nyaman di jalan. Jadi ini adalah perpaduan yang pas kalau kita mau di jalan, mau sesekali off-road. Oke, jadi gitu sekilas mobilnya. Kita akan unwrapping dulu, tapi kayaknya nggak enak kalau misalnya unwrapping tapi belum serah terima mobil. Jadi kita serah terima dulu. Habis itu saya akan unwrapping dan saya akan bawa jalan. Oke, sudah kita siapkan meja serah terima. Biasa di sini memang, dan udah ada jauh-jauh dari Bandung, Mas Marvel. Terima kasih selamat udah sore, jauh-jauh Om. ke sini. Terima kasih, Om. Siap. Jadi emang kalau misalnya Anda ikuti video saya sebelumnya, silakan Mas. Saya pesennya Terima itu kasih, Om. di Bandung. Jadi memang udah pengen mobil ini. Kebetulan waktu itu lagi ada syuting ke Bandung. Kan kata istri kalau keluar kota jangan lupa beli oleh-oleh. Nah ini oleh-olehnya. Betul. Dari Bandung jam berapa, Mas? Dari Bandung tadi jam 12, Om. Setengah 12. Macet nggak? Ya lumayan lah. Siap. Di tolnya aja ke sini. Di sini nginep apa balik lagi ke Bandung? Langsung PP, Om. Langsung PP? Pulang lagi ke Bandung, Biasa betul. dedikasinya. Iya, Oke, siap. siap. Ya, Om. Thank you, mobilnya udah ya, dikirim. terima Ya. kasih banyak, Om, buat pembeliannya ke dealer kami Bandung Laripan. Yang waktu itu sempat mampir, Iya. terus langsung buat beli oleh-oleh. iya. Jadi welcome home, Om. Iya. Welcome home ke anak baik. Terima kasih doanya, Iya. Om. Nah ini, Om, buat serah terimanya. Tapi pegawai baik di Bandung baik-baik orangnya. Baik-baik Baik-baik dan ya? sangat baik, Om. Nah, Oke. ini serah terima servis, bu, Oh, servisnya, Om. Di sini kita ada buku servis. Iya. Ada warrantinya juga. Warrantinya berapa lama nih? Itu 80.000, Om. 80.000 Ya, kilo atau 4 tahun. atau Kita 4 yang tahun. jasa servis, oli segala macam. Oke, itu yang servis. Iya. Yang warranty. Kalau warranty mesinnya dia 5 tahun. Warranty mesinnya Iya, 5 tahun atau 150.000 km. 150.000 km. Betul. Kalau yang selain mesinnya? Itu selain mesin kita tertulis semua yang Oh, semua? aki apa Iya. segala macam di sini semua. Oh, ini bukan cuma mesin ini. Garansi 5 tahun atau 150.000 km untuk kendaraan penumpang baru yang dijual. Tapi ada pengecualian ya, kayak aki, Betul, komponen yang betul. terpakai. Ya, Betul. ya, ya, ya. Servis
6 bulan sekali atau 5.000? Iya, per 6 bulan atau Di 5.000. Indonesia, di Jakarta ada di mana aja? Di Jakarta itu di Nanya Jakarta ke orang Bandung. Tapi ada beberapa ya di ada Jakarta? beberapa. Kalau di Bandung ada berapa? Di Bandung hanya satu, di Satu ya, Naripan aja. Naripan ya? Iya, betul. Jakarta lebih banyak dong Jakarta pasti ya? lebih banyak. Ya, ada kok, ada alamat-alamat dealernya. Siap. Oke, terus di sini ada buku manual bahasa Inggris ya, masih Iya, ya di sini ya. Untung dulu pas SMP SMA belajar bahasa Inggris jadi bisa ngerti. Ya. Betul. Oke, ada buku manual. Terus itu apa itu car kit? Ah, ini Om, ini yang versi CKD kita Iya. yang dalam negeri itu udah ada Android Auto CarPlay-nya. Oh, ini buat Apple Iya, CarPlay buat dan Apple Android CarPlay. Auto. Iya, Jadi belum betul. langsung ke Belum situnya, langsung tapi masih dikasih support langsung. dongle-nya. Dongle-nya, Ya, betul. ya, ya. Oh, ya ini dongle Bluetooth ya. Jadi Ya. sekali aja sekali aja konekin, habis itu dia connect Nah, otomatis connect ya. otomatis, betul. Oke, oke, siap. Oke, terus abis itu sebelum tanda tangan kita lihat dulu mobilnya yuk. Boleh, siap Om. Ini kita simpen dulu di dalam mobil. Sekarang kita cek ya mobilnya ya. Siap. Oke, mulus ya, udah di PDI juga ya. Mulus Om, udah di PDI. Oh, di LED segala macam. juga LED, lampunya. Depan. Ya, oke. Terus plat nomor udah ada belum? Plat nomor udah ada Om. Udah ada ya? Udah ada Siap, langsung. nanti tinggal Ready. dipasang ya. Siap, ini langsung dipasangkan. Siap, terus ya ini pintunya keras sekali ya. Iya, harus kencang Om. Mantep. Beb. Ya. Terus ban serep karena serep. ini off-roader sejati ya, Off-roader. jadi ban serepnya full size. Yes. Oh, ininya juga. Oh iya, saya sampai lupa ininya juga ini ya apa split tailgate gini ya. Iya, betul Om. Bagasinya, terus habis ada karpet. Ini karpetnya kita double Om. Ada yang Ah. bludru, ada yang langsung karpet kerasnya juga. Oh, oke oke. Saya buka ya. Boleh Om, silakan. Masih tersegel loh nih karpetnya nih. Masih bau baru. Oh, oke. Ini ada karpetnya. Siap. Oke, thank you. Nanti kita Ini pasang. toolkitnya. Ini toolkit. Iya, toolkitnya udah ada. Jadi toolkitnya nempel gini aja pakai velcro. Nempel Om. Oh Betul. ya, atau ditempel sini. Tombol sini. Nempel. Udah nempel ya. Iya, betul. Terus ada Ya. ada baju ini, pengaman. baju pengaman. Dia bisa bersinar kalau kena lampu. Betul. Terus dongkrak di mana ya? Dongkrak di bagasi ini Om, di jok tengah. Oh, Di dalam. jok tengah. Oh, ini ada buat buka ban semua. Nah, mobil sekarang kan banyak kan pakai tire repair kit kan. Ini masih ada buat ngeganti ban secara proper. Kalau misalnya malas ya kita tinggal tambahin tire repair kit aja. Betul. Di tengah ya? Iya, di sini Om, di tengah. Nah, posisi dongkrak di dalam sini. Oh, di dalam sini. Ya, Iya, ini. iya. Di jok tengah di bawah. Siap. Udah isofix juga ya bangkunya, dan Udah ini isofix. material kulit semua, jadi mau dibawa ke lumpur-lumpur juga oke. Ini udah roll bar ya? Roll bar Om. Roll bar semua, seatbeltnya aja nempel di roll bar. Oke, sip. Oh, ini ada segitiga pengamannya di sini ya? Ada segitiganya juga Om di Ya, bawah. nempel juga di sini. Di sini ada listrik buat kayak listrik rumah ya? Betul Om. Oke. Siap. Oke, tinggal tanda tangan aja. Mas Marvel, saya Siap, sering Om. nonton film-filmnya loh. Iya. Itu ada hubungannya sama Mas Marvel? Iya. Apa Marvel yang beda tuh? Marvel yang lain mungkin Om. Oke. Siap. Oke. Ya, sini Om. Buat Anda semua, nggak semua sih, mungkin sebagian besar dari Anda, saya nggak sarankan ya Anda ngambil baik itu dari dealer Bandung Naripan, karena jauh. Mendingan yang di sini aja. Kecuali kalau Anda tinggal di Bandung, ada tuh di Naripan. Betul. Jangan beli dari baik Jakarta kalau di Bandung, jauh. Customer ya di sini ya. Ya, situ Om. Betul. Siap. Sama plat nomor ini keluar berapa lama? Plat nomor aslinya? Plat nomor asli itu kurang lebih 2 bulan semenjak. Oke, tapi nanti kalau belum keluar, boleh nggak saya tetap dikirimin plat sementara? Jadi Siap, saya tetap boleh, bisa bisa. bawa jalan mobilnya Siap, ya. bisa Om. Oke.
perlengkapan standar kok ada karet pintu. Yang di belakang. Oh iya, iya. Yang buat pengaman aja ya. Oke, nanti plat nomornya apa nanti saya kabarin. Oh ya, nih, silakan, silakan. Mana yang buat saya, mana yang buat pihak baik. Nah ini pondok. Bensinnya apa ya kalau boleh tahu? Bensinnya around 92 Om. 92 cukup? Cukup. 92 cukup? Cukup. Pertama Om. Dan ini plat nomor sementara. Plat nomor sementaranya ya. Dan Oke, ini plat sementaranya. Sementaranya dan Oke. ini surat jalannya. Surat jalannya. Sementara belum. Siap, warna matte grey. Warna terbarunya juga dari baik. Oh, ini warna terbaru Warna ya? terbaru Om. Yang sebelum CKD nggak ada ya warna ini ya? Sebelum CKD belum ada. Belum ada ya? Ada matte green. Matte green. Iya, Iya, matte iya, green. iya. Ini yang matte grey. Jadi yang matte tuh cuman grey sama green. grey sama green. Iya, Dua. iya, iya. Siap kalau gitu Siap. Mas Marvel, terima kasih banyak. Om. Thank you, Siap. hati-hati jalan Terima balik ke kasih banyak, Bandung. Om. Oke, Iya, Om. iya, iya. Siap. Oke. Sekarang kita tinggal pasang plat nomornya. Terus habis itu saya akan unwrapping. Habis itu kita akan jalan. Oke, mobil sudah dipindahkan ke sini, sudah dipasang plat nomor sementara, udah siap jalan, tapi harus ada ritual ngeletekin dulu. Let's go. Ini nih enak nih, ada beginiannya dan ada footstepnya, jadi bisa, wih, naiknya maju. Oke, kita nyalain dulu nih, start stop engine-nya di tengah sini. Tadi sebenarnya ada covernya ya untuk ininya semua, apa untuk kursinya semua ada covernya, cuman saya nggak begitu suka ngebukain cover kursi. Udah tadi saya minta tolong dibukain, jadi udah dibukain. Tapi yang bisa kita kletek, sini dong satu kamera. Panel piano blacknya mengkilap sekali. Kemudian ini juga namanya apa? Materialnya nih material yang mewah tapi durable gitu. Ini soft material tuh, soft yang bukan soft banget gitu ya, tapi ini material kulit yang bakal gampang dibersihin kalaupun mobil ini kena lumpur. Terus ini material setirnya juga bagus, enak, posisi nyetir ya posisi nyetir tinggi ya, tapi karena dia bisa tilt dan sayang sekali tidak bisa teleskopik. Untungnya buat saya mobil ini cukup jauh pedal gas dan remnya, jadi cukup pas. Dan yang sekarang nih yang sudah CKD sudah bisa naik turun, sebelumnya belum bisa naik turun. Wah, ini jadi bisa lumayan rendah nih duduknya, enak. Tapi ya aduh, apa ada tuas berbeda ya? Jangan ada dua tuas, nggak ada, cuma satu. Aduh, kalau andaikan dia bisa teleskopik akan lebih sempurna, tapi ya sudah tidak bisa teleskopik. Ini tuas transmisinya juga seperti di mobil mewah. Ada lagi. Oke. Terus ini di tuas ini juga ada nih, di tuas wipernya. Ini cabut saja. Kemudian ini juga kita cabut aja. Sudah beres. Ya, di sini armrestnya proper banget, lacinya juga gede. Tapi memang ya, yang belum ada perbaikan dari sebelum CKD itu USB slotnya sedikit sekali. Cuman ada satu USB slot, dan USB slot ini juga nanti mau dipakai buat dongle. Nggak ada USB slot lain. Di belakang juga nggak ada USB slot, tapi untungnya di belakang ada listrik ini. Listrik 220 volt nih. Ya, nanti kalau gitu mesti ke Auto Project nih, pasang di sini nih, di lighternya, karena kita nggak pakai juga, nggak ada yang ngerokok juga. Kita pakai buat USB slot tambahan di sini. Oke, nah tapi yang saya suka ini dia all wheel drive-nya ini ada di sini,
tinggal diputar aja, klek klek, gampang banget. Bahkan 2H ke 4H itu bisa sambil jalan, kecuali kalau ke 4L kita harus sambil berhenti. Dan ini sudah ada pengunci diferensial belakang, pengunci diferensial depan. Oke, ini layarnya coba kita hidupkan. Oh, power. Itu dia. Ya, audionya biasa sekali ini mobil, bukan sesuatu yang istimewa audionya. Tapi volumenya, ini AC. Volume ini. Bukan volume. Kalau ini buat AC. Oh, volumenya harus dari setir artinya. Oke, kita lihat ada. Saya udah pernah review lengkap mobil ini sih di Auto Driver, jadi bisa lihat review lengkapnya. Ya, ini setting-settingnya, bahasanya udah Inggris, good. Bluetooth, media, my car-nya ada apa aja ya? Oh, ada vehicle settingnya juga. Oh, lumayan banyak nih yang bisa diatur di sini. Ada TPMS, ada headlight delay, ada remote lockingnya seperti apa, ada driving assistance. Tapi driving assistance-nya ini belum pakai radar cruise control ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau buat off-road malah ngerepotin radar cruise control. Jadi ini cuman ada sensor parkir depan belakang. Kalau kita mundur, ada kamera parkir, dengan predictive line juga, dan di sini ada radarnya. Ada mode manual juga di sini, jadi transmisi 8 speednya bisa mode manual, ada rem parkir elektrik, ada auto hold, radio. Ya nggak banyak sih yang bisa dimainin di sini, nggak banyak, tapi ya memang ini off-roader yang dibuat modern. Tapi kalau kita lihat instrumen clusternya, wow. Instrumen clusternya keren, full digital dari kiri sampai kanan. Aduh, ada yang kelupaan sebelum jalan. Ini juga belum dikelepek. Bagus panel ininya nih, aluminium dove-nya. Udah, saya nggak mau ngeletekin semua. Sisain buat istri, kan ini ceritanya juga oleh-oleh buat istri. Walaupun bukan buat istri ya mobilnya, tapi ini oleh-oleh. Let's go. Wah, ini luar biasa. Delivery kilometernya 9 km aja, 1 digit. Oke, kita bawa keluar dulu. Saya nggak perlu tes akselerasi lagi, karena ya ini mobil juga masih in rain mungkin ya. Dan saya udah pernah nyoba juga 0-100 9,4 detik. Jadi lumayan kencang untuk mobil sebesar ini, seberat ini, dengan mesin cuma 2000 cc. Nyaman loh nih mobil. Dari pertama kali saya nyoba tuh, bantingannya tuh empuk. Jadi bener-bener bantingan yang bisa dinikmati di jalan. Dan ini ban AT-nya juga nggak berisik ya, jadi masih cukup hening. Dan peredaman mobil ini memang sangat bagus, karena tadi saya bilang karet-karetnya itu rapet banget di mobil ini. Tapi ya mobil ini tetap leather frame ya, dan ini modular ya, jadi ya pasti nggak akan solid mobil yang monokok. Karena mobil ini memang tidak diciptakan untuk menjadi SUV modern. Mobil ini adalah off-roader. Itu yang tetap tidak ditinggalkan. Ini adalah off-roader yang dibuat sesuai dengan standar modern sekarang. Pindah giginya halus, ya ZF ya. Udah berpengalaman bikin transmisi. Sebenarnya mobil-mobil kayak gini itu kan jarang yang dibiarkan di kondisi standar ya. Biasanya tuh ada dimodifikasi gitu ya. Misalnya nanti saya mau off-road mungkin pakai ban MT, terus mungkin siapa tahu ada tempat buat winch gitu ya. Nah ini enaknya tuh saya modifikasi apa aja ya, dan enaknya modifikasi di mana ya, karena saya nggak tahu apakah yang biasa memodifikasi Jeep bisa memodifikasi mobil ini juga. Saya benar-benar nggak punya referensi nih. Kalau misalnya ada yang punya referensi, boleh komentar di bawah. Kira-kira saya mesti modifikasi apa dan kemana supaya makin proper off-roadnya, dan kalau ditantang sama teman-teman saya itu challenge apapun ready gitu mobilnya.
Tapi saya nggak mau menghilangkan kenyamanannya terlalu banyak juga, karena ini mobil yang nyaman. Setirnya tuh mirip Mercy ya. Tapi lagi-lagi, Baik juga pernah punya kerjasama sama Mercy. Bahkan punya saham Mercy juga dia. AC-nya nggak ada masalah. Dingin sekali. Dual zone AC-nya, kanan kiri beda. Jangan tanya handlingnya, karena ini mobil bukan untuk handling. Dan ketika kita pakai nikung, lumayan limbungnya. Ya mobil. Tapi menurut pengakuan dari Pak Marvel tadi yang dari dealer Baik Bandung, mereka tuh ke sini tuh naik Baik BJ40 Plus juga. Katanya itu di kecepatan tinggi pun masih mantep gitu. Mungkin masih mantep ya, tapi bukan untuk bermanuver ya. Kalau bermanuver tetap goyang. Dan nggak apa-apa, mobil kayak gini memang tidak dicari manuvernya. Mobil seperti ini tuh yang dicari itu kemampuan off-roadnya dan kenyamanannya. Karena enak sekali ini mobil buat santai, nyaman. Tapi kalau mau masuk tanah bisa. Apa itu tikungan? Mobil ini bukan dibuat untuk tikungan aspal. Nice kok, nice to drive. Untuk, ya memang saya belum lama ini, minggu lalu itu saya habis ngetes Jeep Wrangler yang paling baru, Rubicon. Ya Rubicon peranti off-roadnya lebih lengkap. Lebih lengkapnya dia ada kamera buat cheat ke depan, yang ini nggak ada. Kemudian Rubicon juga punya anti sway bar, bukan anti sway bar, pelepas sway bar, jadi pelepas untuk stabilizer. Yang ini belum, jadi stabilizernya masih ada. Tapi nggak 3 kali lebih istimewa juga. Ya paling ada kebanggaan Jeep memang beda ya. Tapi kalau orang yang praktikal, yang penting fungsinya, ketangguhannya, ini harganya cuma sepertiganya. Sepertiga, nggak nyampe sepertiganya. Dan yang terpenting, teman-teman saya itu pada belinya ini. Dan warnanya, selalu suka lihat warnanya ini. Oh iya, ini mobil juga udah ada hill descent controlnya. Level lampu juga bisa diatur secara elektrik. Nih ada tombolnya juga di sini. Cup holder 2. Yang kurang USB slot deh. Maksudnya mobil modern tuh USB slot tuh banyak gitu ya. Karena kita tuh gadget juga lebih dari 1 biasanya. Nggak sabar deh rasanya off-road pakai mobil ini. Apalagi udah ada diff-lock depan, diff-lock belakang, center diff-lock juga. Nah tapi walaupun Jeep harus diakui lebih lengkap, badge-nya juga lebih bergengsi gitu ya. Dan layar multimedianya juga lebih bagus. Dan ada sejumlah hal-hal yang lebih. Tapi untuk kenyamanan, ini lebih nyaman. Ini nyaman. Lewat jalan bergelombang pun ini nyaman. Dan ya itu seperti saya bilang tadi, untuk pindah ke 4H atau 4L nggak perlu pakai tuas mechanical. Tinggal pakai tombol elektrik. Ya mungkin tuas mechanical terjamin lebih reliable ya, tapi ini jauh lebih gampang buat menggunakannya. Dan ya mestinya tahan ya, apalagi garansinya juga lumayan panjang, 5 tahun. Oke deh, yang penting sekarang ini mobil udah sampai, barengan sama Ridwan, sama Om Mobi, sama Arif. Deliverynya mirip-mirip. Sekarang kita akan ke satu tempat untuk menutup video ini. Nah, tapi mobil ini nggak langsung saya bawa pulang. Jadi sebelum kita jalan jauh pakai mobil ini, atau bahkan kita siksa mobil ini, ada bagusnya catnya kita proteksi dulu. Karena ini aduh, matte grey-nya ini keren banget. Dan kebetulan garasi saya kan juga deket banget sama Vikul PPF. Jadi kita akan serahkan kunci mobil ini ke Vikul PPF untuk dilapisi. Mas Abi. Halo Mas Fitra. Siap, saya titip mobilnya. Siap. Biasa Vikul PPF yang satin. Oh, yang matte ya Mas? Yang matte, karena ini juga udah matte ya. Baru terus mobilnya. Sama sebenarnya itu saya nggak begitu suka sama chrome-chrome-nya ini. Saya sih rencananya chrome-nya itu nanti mau diganti warna lain. Tapi bisa nggak dilihat kalau chrome ini ditempel doff tuh jadi kayak gimana? Oh, oke. Nanti kita coba ya Mas. Iya. Nah, kalau misalnya hasilnya oke itu aja, tapi nanti kita lihat. Oke, siap. Oke, jadi sekarang mobil ini kita tinggal.
Nanti begitu selesai PPF-nya, saya akan bawa jalan lebih jauh. Saya akan bikin konten-konten tentang mobil ini, termasuk bagaimana pengalaman memiliki bike. Ini pertama kali saya punya merek Cina yang bukan elektrik. Dan saya juga akan jelaskan ke Anda bagaimana rasa memilikinya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya, apa saja hal yang bagus, apa aja hal yang bisa ditingkatkan lagi dari mobil ini. Tapi untuk sekarang, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like buat video ini kalau Anda suka, komentar di bawah, dan subscribe. Ya itulah, suasana di distrik otomotif ini memang seru banget. Banyak mobil-mobil dan supercar. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Saya doakan bagi Anda yang mimpi punya mobil atau apapun dilancarkan semua jalannya. Tapi ingat selalu bekerja yang rajin, bekerja yang cerdas, cari harta dari jalan yang halal. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Mas Abi. Sama-sama Mas Fitra.